Tahukah kalian kalau tubuh kita memiliki cara yang unik untuk mengirim pesan antar sel? Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai penelitian tentang penyakit foot and mouth disease virus yang biasanya menyerang pada hewan berkuku belah. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Menai dan rekan-rekannya pada tahun 2024. Yuk simak videonya. Teman-teman, pada penelitian ini vaksin yang digunakan itu termasuk ke dalam vaksin inaktif. Kenapa? Karena vaksin yang digunakan pada penyakit foot and mouth disease virus itu sudah dinonaktifkan secara kimiawi oleh bantuan senyawa binari ethylene, sehingga virus yang masuk itu sudah dalam keadaan mati, tetapi masih mampu merespons sistem imun. Nah, untuk vaksin yang dibahas kali ini termasuk ke dalam killed atau inactivated microorganisms vaccine. Hal tersebut dikarenakan vaksin yang digunakan untuk melawan penyakit foot and mouth disease itu dinonaktifkan secara kimiawi menggunakan senyawa yang disebut BEI atau binary ethylenimine. Nah, sehingga virus tersebut tidak lagi hidup, tetapi kini itu dapat tetap untuk merangsang sistem imun. Nah, untuk inactive vaksin sendiri ini dibuat menggunakan mikroorganisme yang telah dimatikan dan biasanya menggunakan panas ataupun bahan kimia seperti BEI yang telah disebutkan sebelumnya dan formalin. Dan dikarenakan virus like itu tidak lagi hidup, maka vaksin tersebut tidak dapat bereplikasi, tetapi masih mengandung semacam protein antigen yang dapat dikenali oleh sistem imun tersebut. Nah, untuk contoh utamanya itu telah disebutkan, yaitu tadi vaksin untuk foot and mouth disease virus. Adapun contoh lainnya itu seperti vaksin rabies dan vaksin polio inaktif atau IPV yang dapat digunakan untuk manusia. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme kerja dari vaksin inaktif tersebut. Saat vaksin disuntikkan ke ternak, dia akan melepaskan protein virus yang sudah dinonaktifkan dan protein virus tersebut akan ditangkap oleh sel imun, khususnya sel dendritik yang akan ditampilkan kepada sel B dan sel T. Pada sel B ini dia akan membentuk antibodi, sedangkan pada sel T dia akan memperkuat respons imun, sehingga dia akan memproduksi sel memori yang akan memproduksi daya tahan tubuh untuk mengingat saat virus yang asli menginfeksi tubuh ternak. Pada penelitian yang dipaparkan juga disebutkan bahwa vesikula ekstraseluler pada sel imun dia akan merangsang sel B dan sel T, sehingga produksi daya tahan tubuh yang dihasilkan akan lebih kuat. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme kerja vaksin berdasarkan grafik yang kami ambil dari jurnal penelitian. Nah, pada gambar tersebut terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar A menjelaskan bagaimana proliferasi sel B atau peningkatan jumlah sel B CD21+ dan CD23-. Sedangkan gambar B menjelaskan bagaimana proliferasi sel B CD21+ dan CD23+ dengan pemberian vaksin FMDV dan vesikula ekstraseluler yang membawa antigen FMDV. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari kedua gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut terdapat dua grafik. Yang pertama itu grafik warna sebelah kiri, itu kita dapat melihat bagaimana proliferasi sel B terhadap vaksin yang diberikan kepada hewan. Kita dapat melihatnya dengan seberapa luas permukaan dan seberapa terang warnanya. Semakin luas permukaannya dan semakin terang warnanya itu mengindikasikan sel imun atau sel B ini semakin aktif. Sedangkan terdapat pula grafik batang sebelah kanan itu menunjukkan semakin tinggi tingkat proliferasi sel B. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari kedua gambar tersebut hewan yang sudah diberikan vaksin atau kelompok imun itu memiliki
tingkat proliferasi sel B yang lebih tinggi daripada kelompok perlakuan yang lain, yang artinya vaksin tersebut berhasil menstimulasi sistem imun.